everyone, how are you today? Back again with me, Miss Alpha, and today we'll learn about something new. But before we start, let me ask you something. Pasti kalian semua di sini tuh pernah pergi ke suatu tempat seperti pantai, atau kebun binatang, atau museum, atau bahkan tempat wisata lainnya. Nah, di waktu itu kalian pergi ke sana bersama siapa? Apa saja yang kalian lakukan di sana? Dan bagaimana perasaan kalian ketika berada di sana? Nah, everything that you mentioned before, it can turn into a story, and in English we call it recontext. Nah, anak-anak, jadi sekarang ini kita akan belajar tentang recontext. So, what is recontext? Apakah kalian sudah tahu apa itu recontext? Jadi, recontext is a text that retells past events or experiences in the order they happened. It is used to tell stories about something that already happened in the past. Jadi, recontext ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian di masa lalu atau pengalaman kalian yang sudah pernah terjadi. Nah, tujuannya itu apa saja sih, Miss? Tujuannya akan kita bahas di slide berikutnya. So, the purpose atau tujuan dari recontext ini, there are three. The first one is tell about past experiences. Jadi di recontext ini kita dapat menceritakan kembali pengalaman kita yang ada di masa lalu. The second one is share memories or events. Jadi menggunakan recontext ini kita juga dapat membagikan kenangan kita kepada orang lain, menceritakannya kembali. And the last one is entertain or inform the reader. Jadi recontext ini juga dapat sebagai sebuah hiburan atau hanya untuk menyampaikan informasi yang sudah kita dapat di masa lalu kepada orang lain. Nah, Miss, contoh dari recontext itu apa sih? Nah, contoh dari recontext itu sebenarnya ada banyak sekali. Beberapa di antaranya itu seperti menulis diary, kemudian ketika kalian menceritakan pengalaman study tour kalian di sekolah dulu, dan berbagai pengalaman, serta masih banyak lagi. Okay, next is about the structure, and the structure of recontext. There are three. The first one is orientation, usually introduce about who, where, when, and what happened at first. And biasanya tuh di orientasi itu berisi tentang siapa, di mana, dan juga kapan sih cerita ini berlangsung, kejadian ini berlangsung. And the second one is events, tells what happened in order. Jadi di bagian events ini berisi tentang kejadian-kejadian atau kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan selama berada di suatu tempat tersebut. And the last one is reorientation, usually end with comment or feeling. Jadi biasanya di bagian reorientasi ini biasanya penulis menutup cerita tersebut dengan komen atau perasaan. Apakah dari cerita tersebut penulis merasa bahagia atau sedih atau takut dan lain sebagainya. Okay everyone, di dalam recontext ini juga terdapat language features atau ciri kebahasaan penting yang harus digunakan, yaitu diantaranya ada past tense verbs, yang dimana past tense verb ini adalah kata kerja bentuk lampau, misalnya tuh seperti went, played, was, were, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada time connectives atau kata penghubung waktu seperti first, then, after that, and also finally. Dan juga ada yang namanya specific participant atau tokoh yang jelas seperti I, my family, my friends. And the last one is adverbs of time and place atau keterangan waktu dan tempat seperti yesterday, last week, at school, dan masih banyak lain. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi.
Oke, kalau kalian sudah selesai membaca teks, contoh teks ini, di sini Miss akan membantu kalian untuk menentukan bagian mana sih yang masuk ke orientasi, events, dan juga reorientasi. Bagian orientasi itu ada pada di last holiday, my family and I went to the beach. We left home early in the morning. Nah, kenapa ini bisa masuk ke bagian orientasi? Karena di bagian ini ada memperkenalkan waktu, yaitu last holiday. Kemudian di sini juga terdapat tokoh, my family and I, tokohnya, keluarganya, dan penulis. Dan juga di sini juga terdapat aktivitas awal, yaitu went to the beach, dan mereka juga left home early. Nah, di sini juga terlihat ada past tense verb, yaitu ada went dan juga left. Oke, kemudian di bagian events, di sini juga ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan selama di beach, di pantai. Yang pertama itu adalah my brother and I played volleyball and built a sand castle. Jadi di sini penulis dan kakak laki-lakinya itu bermain bola voli dan membangun istana pasir. Kemudian kejadian kedua itu ada my parents sat under an umbrella and took photos. Jadi kejadian kedua itu ada orang tuanya duduk di bawah sebuah payung dan mengambil foto. Dan juga yang terakhir itu ada we also swam in the sea and collected shells. Jadi di sini tuh mereka juga berenang dan mengumpulkan cangkang. Oke, nah di bagian-bagian ini itu menunjukkan urutan aktivitas yang mereka lakukan saat liburan di pantai. Dan di bagian reorientasi ini ada pada we had a great time and then went home in the evening. It was one of the best holiday I've ever had. Jadi pada bagian penutup ini terdapat kesan positif, yaitu had a great time, one of the best holidays. Ada juga informasi waktu in the evening dan kata kerja lampau seperti had, went, was. Dan juga di bagian ini itu menunjukkan perasaan penulis setelah melakukan sebuah pengalaman yang ia lakukan dalam satu hari ini bersama keluarganya. Oke everyone, jadi hari ini kita sudah membahas tentang recount text. Oke, jadi Miss cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.